warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khassana bi Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala kita sampai di penghujung, hampir di penghujung Ramadan. Dan Alhamdulillah kita hari ini di penghujung kajian Syama'il Nabawiyah, Syama'il Muhammadiyah, di mana hadis-hadis terkait dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kebiasaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta fisik-fisiknya baginda Nabi di sini dibahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Abu Isa At-Tirmidzi. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di bab yang terakhir, dua bab yang terakhir. Bab terkait dengan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Bab ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berbicara tentang wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكان الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجفة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Ini hadis dari Anas bin Malik, diceritakan bahwasanya Anas bin Malik melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Di hari Senin beliau sallallahu alaihi wasallam keluar daripada sutrahnya, artinya keluar daripada rumahnya, pintu rumahnya menuju ke masjid. Ya. Kemudian fanadzartu ila wajhihi ka'annahu waraqatul mushaf. Aku melihat bahwa wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu putih, pucat. Wan nasu khalfa Abi Bakar, dan saat itu orang-orang berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Artinya baginda Nabi menjelang wafatnya sampai di dalam cerita diriwayatkan 4 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum keluar, artinya tidak sanggup keluar karena sakit. Maka hari itu, hari Isnin, baginda Nabi keluar, dan saat itu Abu Bakar ingin mengimami sholat. Maka wan nasu khalfa Abi Bakar, dan orang-orang yang di belakang Abu Bakar. Fakana nasu ayattarabu, dan saat itu orang-orang ketika melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget, Masya Allah, keluar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ada kabar. Setelah 4 hari tidak ada kabar. Maka orang-orang saat itu ingin bangkit menyalami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar ayyuhum, tapi apa yang di baginda Nabi isyaratkan, sudah duduk-duduk. Bahkan diriwayatkan ada orang yang lagi sholat sunnah ingin ingin merusakkan sholat sunnahnya menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi itu mengisyaratkan, sudah, diam, tidak masalah. Wa Abu Bakar ya'umuhum wa alqas sajfa, dan Abu Bakar saat itu ingin mengimami mereka, wa alqas sajfa. Kemudian beliau menutup kembali tirai kamar beliau setelah sholat, kembali ke kamarnya, dan beliau wafat pada hari itu, Yaum Itsnin. Hadatsana Humayd bin Mas'adah al-Basri qala hadatsana Sulaim bin Akhdar an Ibnu Awan an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Kata Sayyidah Aisyah, ini hadis dari Sayyidah Aisyah, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya disandarkan di dada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ila hijri fada'a bi tastin liyaqula fihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai istriku, tolong ambilkan baskop untuk beliau buang air kecil. Sudah, tidak sanggup sudah.
tidak sanggup bergerak, ya, beliau buang air kecil saja di baskom. Maka setelah itu summa bala famata. Kemudian setelah beliau buang air kecil, buang najis-najis, kemudian beliau wafat. Ya, artinya Nabi SAW ketika menjelang wafat sempat mengeluarkan seluruh kotoran-kotorannya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Ibn Had an Musa bin Sarjis an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah juga mengatakan qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadhun fihi ma. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Sayyidah Aisyah hendak menjelang wafatnya, ada wadah berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Sayyidah Aisyah untuk mencelupkan tangannya ke dalam baskom itu. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian diusapkan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri, tapi dituntun oleh Sayyidah Aisyah karena sudah tidak sanggup bergerak. Sakitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan sakit kita. Sebesar apapun, sesakit-sakit apapun yang kita rasakan, sakitnya para anbiya itu puluhan kali lipat daripada sakitnya kita umatnya. Summa yaqulu Allahumma a'inni 'ala munkarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan kematian, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Atau qala 'ala sakratil maut, atau berkata, ya Allah, inna li 'ala sakarat, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk menghindari sakaratul maut ini. Hadatsana Hasan bin Sabbah Al-Bazzaz qala hadatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Ala an abihi an Ibnu Umar an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, la aghbitu ahadan bihawni mauti ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya aku tidak mau mati, tidak mau wafat lebih ringan daripada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya begitu kesakitan. Maka kata Sayyidah Aisyah, setelah ini aku tidak mau mati lebih ringan daripada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan sakaratul mautnya. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakar wa huwa ibn Mulaiki an Ibn Abi Mulaikah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat ajal datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditarik nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi. Ada sebagian sahabat-sahabat baginda Nabi saat itu saling berselisih faham. Faqala Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min nasitu, dan aku tidak pernah melupakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdi'in alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi Allah itu dikebumikan di tempat yang selain mereka sukai. Artinya Nabiullah dimakamkan di mana yang mereka suka. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idfinuhu fi mawdi'in firasyi, karena sahabat Abu Bakar pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kita para anbiya itu kebanyakan dikebumikan di bawah tempat tidur kami masing-masing. Maka saat itu selesailah pertikaian. Ada yang berselisih faham saat itu, ada yang berkata, ya kita makamkan baginda Nabi di sana. Kata baginda Nabi di sana. Kata Abu Bakar, tidak. Ada wasiat baginda Nabi yang tidak pernah aku lupakan. Kata baginda Nabi, nanti saat aku meninggal, maka kebumikan aku di bawah tempat tidurku. Hadatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Ambari wa Sawwar bin Abdullah wa ghairu wahid qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah an Ibn Abbas wa Aisyah, dari Ibnu Abbas dan Aisyah meriwayatkan anna Abu Bakr qabbala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mamat. Bahwasanya diceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengetahui baginda Nabi wafat, kemudian beliau masuk ke dalam kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu apa yang dilakukan? Sayyidina Abu Bakar mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mamat, setelah beliau telah tiada.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة أن أبا بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه. Diceritakan oleh anaknya Sayyidah Aisyah bahwa ayahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke dalam kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya, kemudian meletakkan bibirnya di atas kelopak mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala sa'idayhi, dan kemudian meletakkan kedua tangannya sahabat Abu Bakar pada kedua pelipis sambil berkata wa nabiyyah wa safiyah wa khalilah, oh Nabi Allah, oh manusia pilihan, oh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Bishr bin Hilal As-Sawaf Al-Basri qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minhu kullu shay'. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan diutus hijrah menuju ke Madinah, maka Madinah saat itu bercahaya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Madinah berubah menjadi gelap gulita. Wa ma nafatna aydina min turab. Dan kata seorang sahabat ini, maka segala sesuatu, dan kami belum lagi membersihkan tangan dari tanah. Sungguh, wa inna la fi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana. Sungguh telah menguburkan jenazah beliau, kami mengingkari hati-hati kami. Maksudnya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat tidak tega melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya yang begitu mulia ditimpakan tanah di atasnya. Maka saat itu apa yang dikatakan? Sungguh, belum lagi bersih tangan-tangan kami daripada tanah-tanah itu, sehingga hati kami mengatakan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terngiang-ngiang. Beberapa hari sahabat ini masih terngiang-ngiang ketika meletakkan tanah, menguburkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, seandainya bagaimana bisa orang sahabat-sahabat baginda Nabi yang selalu bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi telah tiada, menguburkan dan mengkebumikan baginda Nabi, meletakkan tanah-tanah di wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat ini mengatakan, tidak tahu, kami seperti dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kami tidak dilupakan oleh Allah yang kami kebumikan, ini seorang Nabi yang kami kasihi, mungkin kami tidak kuat. Nah, itu para sahabat mengatakan demikian. Kita bacakan dulu, nanti baru kita ceritakan secara spesifik. Hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Amr bin Shalih an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah berkata, qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Ini berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya di hari Senin tapi dimakamkan di hari Selasa. Ada yang mengatakan wafatnya hari Senin tapi dimakamkan di malamnya. Qalat, dari Sayyidah Aisyah di riwayat ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya di hari Senin. Enggak ada khilaf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an abihi qala qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan ajalnya, menemui ajalnya yaumal itsnain, hari Senin, famakatha dzalikal yauma wa lailatas tsulatsa, dan kemudian diinapkan terlebih dahulu jasadnya satu malam, wa lailatas tsulatsa, sampai hari Selasa juga. Wa dufina minal lail, dan dimakamkan di Selasa malam, berarti di malam Rabu. Wa qala Sufyan wa qala ghairuhu isma'u sautul masahi min akhiril lail. Sampai-sampai kata Sufyan, kami tidak sampai bisa move on dari suara cangkul ketika mengkebumikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bayangan kami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, itu suara cangkul masih berhari-hari terkenang di kepala kami, di benak kami sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarif bin Abdullah bin Abi Namir
An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain wa dufina yaumul Tsalatsa. Di dalam riwayat ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di hari Senin dan juga diwafatkan di hari Selasa, Selasa malam. Kalau tadi riwayatnya Selasa malam, maka ini dikatakan hari Selasa. Artinya harinya, bukan malamnya. Ini cuma selisih faham. Masih di hari yang sama diwafatkan baginda Nabi dan juga dimakamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abu Isa, kata Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwasanya hadis ini hadis gharib. Ini satu hadis yang panjang menceritakan spesifik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ajalnya. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami qala hadatsana Abdullah bin Daud qala hadatsana Salamah bin Nubayd an Nu'aim bin Abi Hinda an Nubayd bin Syarid an Salim bin Ubayd. Ini saya bacakan dulu redaksinya, nanti baru saya jelasin. Wa kanat lahu suhbah qala aghmi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaqa fa qala hadrati salat fa qalu na'am fa qala murru bilalan falyu'adhdhin wa murru Abu Bakar an yusalli lin-nas aw qala bin-nas qala thumma ughmi alayhi fa afaqa فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكي عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سليم انطلقوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت أبي بكر داهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أخرجوا لي فأخرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي على رسول الله قال نعم قالوا فكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايع الناس بيعة حسنة جميلة. Baik, kenapa kita bacakan semuanya? Ini barokah khataman begitu. Ya, redaksinya harus dibacakan. Ini keberkahan daripada karangan Abu Isa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Baik, kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu makhluk yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Madinah saat itu gempar saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya,
Nabi SAW mengidap sakit yang tidak pernah dihadapi oleh sakit manusia umat sekarang. Meskipun seberat apapun, sakit baginda Nabi terlihat sepele. Beliau nggak punya stroke, beliau nggak punya sakit kronis, nggak punya. Tapi hanya demam. Demam baginda Nabi yang Nabi rasakan itu berbeda dengan demam yang kita rasakan. Kita demam biasa saja, tapi demam baginda Nabi seakan-akan beliau memikul seluruh demam umat-umatnya, beliau pikul. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lemas selama 4 hari. Para sahabat nggak ketemu kabar, nggak dapat kabar. Ini bagaimana kondisi baginda Nabi? Bahkan ada orang yang ingin berkunjung baginda Nabi tidak mau ditemui. Katakan tidak, jangan bukakan pintu. Maka saat itu para sahabat khawatir sekali. Semua para sahabat khawatir itu bagaimana kondisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalannya 4 hari itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang selalu memimpin sholat. Maka pada satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ringan. Biasa seperti itu, orang yang ketika menemui ajalnya terkadang terlihat seperti sembuh dulu. Karena begitulah, itu sudah tanda-tandanya, tanda sakaratul maut. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menemui ajalnya juga pernah merasakan keringanan. Oh, ini sudah, alhamdulillah sudah sehat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Artinya rumah baginda Nabi langsung berbatasan dengan masjid. Keluar daripada pintu yang dikatakan tadi sutroh. Keluar, kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum keluar baginda Nabi, maka azan belum tiba. Para sahabat sudah berkumpul di dalam masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat pingsan. Maka ketika pingsan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terjaga. Ketika terjaga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah sudah datang waktu sholat? Belum ya Rasulullah. Kalau sudah datang, nanti suruh Bilal untuk azan. Saya mau sholat bersama mereka. Kemudian tidak lama kemudian, waktu sholat belum tiba, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat pingsan lagi. Maka saat itu sampai terjaga, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah sudah datang waktu sholat? Belum ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Nanti kalau sudah waktu sholat, suruh Bilal azan, kemudian bangunin saya untuk sholat bersama para sahabatku. Tidak lama kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba bangkit. Ternyata di saat bangkit itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berat sekali yang beliau hadapi, akhirnya pingsan lagi. Sempat 3 kali pingsan. Maka sampai beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kembali bisa bangkit. Kemudian bertanya, sudah datang waktu sholat? Sudah ya Rasulullah. Suruh Bilal azan, kita sholat bareng. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dan menyuruh seorang daripada sahabat, ya sahabatku, suruh satu orang untuk memapahku. Maka datanglah Barirah namanya. Barirah ini sahabiah perempuan, tapi bekas budaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Barirah ini punya partner, mantan suaminya, yang begitu tergila-gila dengan Barirah. Setelah cerai masih mencari-cari Barirah. Tapi saat itu ini nama suaminya Mughis. Mughis ini selalu bersama Barirah, meskipun Barirah nggak mau. Ini cinta bertepuk sebelah tangan nih setelah cerai ini. Nanti kita cerita Barirah, kita cerita baginda Nabi dulu. Maka Barirah ini radhiyallahu anha memapah baginda Nabi, dan sebelah lagi ada mantan suaminya Mughis. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Abu Bakar yang sudah di depan saf sholat, sudah siap-siap untuk mengimami sholat. Maka Abu Bakar mundur ke safnya, seakan-akan memberikan izin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak dan mengisyaratkan bahwa biar sholat kita dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah sholat, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dan kembali masuk ke kamarnya. Setelah sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Bahkan beliau menghadapi rasa sakitnya lebih sakit daripada yang sebelum beliau hadapi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah lemas, sudah terkapar, gak ada tenaga. Dan beruntungnya saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ini suatu apresiasi yang luar biasa yang dialami di dalam kehidupan
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Aisyah wafat baginda Nabi itu di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bersama disaksikan oleh anaknya Sayyidah Fatimah. Kemudian saat itu seseorang yang datang yang tak dikenal, maka Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Fatimah, buka pintu." Ketika dibukakan pintu, ternyata ada seorang lelaki yang tidak pernah dikenal. Kata Sayyidah Fatimah, "Wahai fulan, tidak ada tamu hari ini. Hari ini ayahku tidak menerima tamu karena lagi sakit. Katakan kepada ayahmu yang datang seseorang yang asing." Lalu Fatimah mengatakan, "Wahai ayah, ada seseorang yang asing yang datang." Kata baginda Nabi, "Suruh masuk." Suruh masuk. Karena baginda Nabi tahu yang datang itu adalah malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu malaikat Israel. Malaikat Israel dan ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Israel itu mengisyaratkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ditanyakan, "Wahai kekasih Allah, ya Habibullah, hari ini aku tawarkan dua opsi, dua pilihan. Apakah engkau mau diwafatkan, aku diutus untuk mencabut nyawamu hari ini, atau engkau mau tinggal di dunia dan akan aku tangguhkan masa wafatmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'rafiqil a'la." Aku sudah siap untuk bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput ajalnya. Malaikat Israel mencabut nyawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Israel, ya Allah, sungguh kesakitan sakaratul maut yang aku terima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Israel, tolong ya Israel, ringankan ajalku ini, sakaratul maut." Kata malaikat Israel, "Wahai kekasih Allah, hari ini aku datang menjemputmu spesial. Tidak sama seperti aku mencabut nyawa-nyawa nabi-nabi sebelumnya, apalagi umat-umatnya. Hari ini akan aku ringankan 70 kali lipat ringannya aku menarik ajal nyawamu hari ini, wahai kekasih Allah." Sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memalingkan wajahnya. Kata Nabi Allah, "Ya Jibril, kenapa engkau tidak sanggup melihatku? Apakah hinakah aku ketika ditarikmu?" "Tidak ya kekasih Allah, aku tidak bisa melihat wajahmu, aku tidak bisa melihat engkau kesakitan, wahai kekasih Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu merasa kesakitan sekali dan kemudian mengatakan, "Ya Israel, ya Israel, kalau begini sakitnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa kepada Allah, "Ya ala sakratul maut alayya." Ya Allah, kalau begini sakit sakaratul maut ya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking karena sakitnya beliau masih sempat-sempatnya memikirkan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kesakitan yang begitu luar biasa? "Fa'alayya sakaratul ummati." Ya Allah, timpakanlah seluruh sakaratul maut umat-umatku nanti kepadaku. Aku tidak bisa merasakan sakaratul maut begitu sakit ya Allah, sehingga apalagi nanti umatku mendapatkan sakaratul maut. Sakaratul maut umatku tidak sanggup ya Allah. Timpakanlah seluruh sakaratul maut sakitnya mereka kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak seluruh doa-doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kesakitannya ketika menghadapi sakaratul maut, diceritakan di dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran keringat dingin keluar membasahi sekujur tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat itu Sayyidah Aisyah menuntun tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh seluruh wajahnya, keringat-keringatnya. Maka Sayyidah Aisyah mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap seluruh wajahnya dan juga mengusap keringat-keringat yang ada pada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa engkau mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa engkau tidak
membasuh seluruh daripada keringat-keringat baginda Nabi dengan tanganmu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sesungguhnya tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih lembut daripada tanganku. Maka dikatakan tangan baginda Nabi itu lebih lembut 1000 kali lebih lembut daripada sutra. Tangan baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Maka saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasannya aku tidak pernah memegang tangan yang lebih lembut daripada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku takut mengusap wajah baginda Nabi yang mulia dengan tanganku yang kasar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kesakitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sampai lamanya menghadapi sakaratul maut, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam badannya beliau terasa berat. Kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa berat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tiada saat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka diceritakan di dalam riwayat ini, setelah itu sahabat Umar ketika mendengar ada seseorang yang mengatakan kepadanya, Salim namanya, "Ya Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Maka apa yang dikatakan Umar? Jangan katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Siapa saja yang percaya dan siapa saja yang mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada akan kupenggal leher. Sahabat Umar radhiyallahu anhu itu enggak sanggup ditinggal kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman tidak bisa ngomong. Sayyidah Fatimah bingung. Sayyidah Aisyah apalagi. Kemudian saat itu sampai berita itu kepada sahabat Abu Bakar, yang paginya beliau minta izin kepada baginda Nabi untuk menjenguk keluarganya di ujung kota Madinah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bergegas Sayyidina Abu Bakar untuk menuju ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana didapati telah berkunjung kebanyakan daripada sahabat-sahabat baginda Nabi berkumpul di depan kamarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasad baginda Nabi masih terkubur di dalam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk meminta ruang, tolong berikan aku jalan untuk masuk ke dalam kamar baginda Nabi. Hanya diizinkan Abu Bakar untuk masuk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meletakkan bibirnya yang mulia di atas kelopak mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sampai-sampai di dalam riwayat hadis yang lain dikatakan Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saat engkau hidup, engkau sangat harum ya Rasulullah. Bahkan engkau menemui ajalmu setelah wafatmu juga engkau sangat harum ya Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar sungguh tidak percaya kejadian ini terjadi. Dan saat itu dengan kebijakannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di luar sana sedang berteriak-teriak mengatakan, "Siapa yang percaya hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat akan kupenggal lehernya." Keluar Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar," dan kepada seluruh sahabat, "Siapa saja hari ini yang beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan mati selamanya. Siapa saja yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang percaya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, Allah tidak ada wafatnya." Kita lebih percaya kepada siapa? Beriman kepada siapa? Makhluk atau kepada zat yang tidak ada matinya? Maka saat itu sedikit ada terhibur di hatinya para sahabat yang lain mendengar kata yang bijak dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat itu singkat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus jenazahnya. Namun sebelum diurus jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah mendengar wasiat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti aku wafat, jangan ada yang mengkebumikan jasadku sebelum kalian mengangkatkan seorang amir yang baru. Maka saat itu sebagian para sahabat
mengurusi jenazah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian lagi kumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membahas siapa amir. Semakin cepat kita bahas, semakin cepat kita bisa menghukumikan jasad baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah keharuan yang luar biasa, di tengah gegap gempitan, Madinah saat itu sedih. Seluruh makhluk yang ada di bumi saat itu sedih ditinggal kekasih baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Allah Maka saat itu di Saqifah Bani Saidah, para sahabat berkumpul dan kebanyakan saling selisih faham. Siapa di antara kita yang berhak menjadi pengganti Rasulullah SAW? Minna amir wa minkum amir, kata sahabat Ansar, dari kami punya delegasi dan dari kalian kaum Muhajirin juga punya delegasi. Maka saling tolak menolak. Kata sahabat Abu Bakar, Umar yang lebih pantas menjadi seorang amir menggantikan Rasulullah. Tapi Abu Bakar seorang Umar juga mengatakan memberikan indikasi siapa tadi yang ketika diisyaratkan baginda Nabi untuk memimpin sholat kita, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian juga Sayyidina Umar juga mengatakan siapa di antara kita yang menemani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Ibhuma fil ghar, yang berada di dalam gua saat itu baginda Nabi bersama seseorang yang mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, wahai sahabatku, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan saat itu siapa dia? Dialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka saat itu ketok palu bahwa Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti, menjadi amir, menjadi khalifah setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin seluruh umat Islam. Saat itu selisih faham bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah dimakamkan di hari Selasa langsung atau di malamnya. Riwayat mengatakan saling berselisih di sana. Namun riwayat yang valid, yang banyak mayoritas para ulama mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, dikebumikan di malam Rabu, artinya di Selasa malam. Riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, tidakkah engkau rela, bagaimana engkau sanggup melihat wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya engkau kuburkan, wajah baginda Nabi engkau timpakan dengan tanah, apakah engkau rela? Maka Sayyidina Anas saat itu menangis. Sayyidina Anas saat itu menangis. Sayyidina Anas meminta kepada Allah, ya Allah, lupakan aku ya Allah, bahwa yang aku kebumikan ini bukan baginda Nabi, kalau tak sanggup. Semua para sahabat saat itu seperti itu caranya, meminta kepada Allah seakan-akan seperti dilupakan yang mereka kerjain, yang mereka kebumikan itu seakan-akan bukan Nabi. Adalah kejadian-kejadian yang aneh saat itu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ada sahabat Zaid mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku tidak tahan. Hari ini terakhir aku melihat wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah kekasihmu, wajah kekasihku, wajah orang yang paling kita cintai. Maka ya Allah, saat ini, setelah ini aku tidak ingin melihat wajah apapun lagi seindah daripada indahnya wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butakan mata ini ya Allah. Maka dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini riwayatnya riwayat valid. Maka banyak kejadian-kejadian yang luar biasa saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diwafatkan dan juga telah dikebumikan di malam Rabu atau Selasa malam. Telah selesai daripada apa yang diamanahkan oleh baginda Nabi, khalifah sudah terangkat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjemput, menemui ajalnya dan bertemu Rafiqul A'la.
Kita lanjutkan. Hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Abdullah bin Zubair syaikhun bahili qadim Basri qala hadatsana Sabit al-Bunani an Anas bin Malik qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil mauti ma wajada qalat Fatimah wa akrabah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'da al-yawm innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan al-muwafah yawm al-qiyamah. Dari Sayyidina Fatimah meriwayatkan, karena Sayyidina Fatimah tidak rela melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana kondisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut. Dan beliau mengatakan, Sayyidah Fatimah mengatakan wa karbah, ya Allah, sungguh kasihan bapakku ya Allah. Lalu apa dikatakan baginda Nabi? Ya Fatimah anakku, sesungguhnya engkau tidak akan melihat dahsyatnya ajal sakaratul maut setelah ini. Bahwa yang engkau temui nanti, siapa saja yang wafat setelahku, tidak akan engkau temui seperti aku menemui sakaratul maut. Allahumma shalli ala sayyidina. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang mati-matian untuk membela agama Allah, yang sudah mendakwakan seluruh agama Allah, mendakwakan kebenaran, membuang kebencian, membuang kegelapan, sampai kebenaran itu di tangan kita, sampai kita bisa menemui yang hak dan juga bertahu yang mana yang batil. Tapi yang terjadi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang mendapatkan kesakitan ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk menanggung seluruh sakaratul maut umatnya sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri wa Nasr bin Ali qala hadatsana Abdu Rabbih bin Barik al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Sa'simah bin Walid yuhaddits annahu sami'a Ibnu Abbas yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu farqani min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihima al-jannah. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتي قال ومن كان له فرط هي موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتي قال فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang punya farton. Farton itu kekasih yang meninggal, kekasih yang terlebih dahulu wafat meninggalkannya. Dua kekasih disebutkan oleh baginda Nabi, dua kekasih yang lebih dahulu meninggalkannya, artinya wafat duluan. Dan seseorang ini bisa sabar dan bisa ikhlas, bisa ridha terhadap takdirnya Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ganjaran yang setimpal atas kesabarannya kecuali mendapatkan surga. Maka Sayyidah Aisyah berkata, kalau seandainya orang gak punya fartan, gak punya dua orang kekasih yang ditinggal mati, lalu bagaimana ya Rasulullah? Lalu fartun, maka satu orang, kalau ada satu orang yang meninggalkannya, yang ditinggal wafat, maka dia bisa ridha, bisa ikhlas. Misalnya kita ditinggalin orang tua, ditinggalin ibu, ditinggalin ayah, bisa ikhlas, maka tidak ada pahala yang setimpal atas kesabaran itu kecuali surga, kata baginda Nabi SAW. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan lagi, bertanya lagi, bagaimana kalau orang yang gak punya fartan, gak punya orang yang dikasihi ditinggal mati, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, fa'ana faratul bi ummati, maka cukuplah aku menjadi orang yang sabar ketika aku tinggalkan. Maka ini sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Maka siapa saja yang sedih, siapa saja yang bisa merindukan baginda Nabi, siapa saja yang bisa sabar, siapa saja yang bisa tawakal, siapa saja yang bisa ridha terhadap takdir di mana dia bertemu dengan baginda Nabi dan setelahnya dia baginda Nabi diwafatkan, dia masih ridha, dia masih berjalan di atas jalan Allah, dia masih jalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya tidak ada yang setimpal kecuali surga. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang faham, orang-orang yang
kenal dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kenal kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita kepada baginda Nabi memuncak, padahal kita belum pernah melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tidak pernah duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum sudah jauh 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan, wahai sahabatku, aku rindu terhadap sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau sebutkan? Itulah umatku di akhir zaman yang tidak pernah menemuiku, tidak pernah duduk denganku, tapi beriman kepadaku. Maka beruntunglah kita yang rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita menangis tangisan kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesedihan kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ingin mendapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, bahwasanya seseorang itu bersama orang yang dicintainya di akhirat nanti. Jadi kalau kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dibangkitkan. Semoga Allah membangkitkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang terakhir. Sedikit lagi. Bab yang terakhir terkait dengan mimpi melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Dawud Sulaiman bin Salam al-Balkhi, hadatsana An-Nadhr bin Shumayl qala Auf al-A'rabi ana akbar min Qatadah. Kata Abu Dawud Sulaiman bin Salam al-Balkhi, hadatsana An-Nadhr bin Shumayl qala Auf al-Arabi ana akbaru, aku lebih tua daripada Qatadah. Hadatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id qala hadatsana bin Akhi bin Shihab Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ra'ani ya'ni fi naumi faqad ra'ani haqqan, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka benar dia bertemu denganku di dalam mimpinya. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, maka setan iblis tidak bisa menjelma menjadi baginda Nabi di dalam mimpi seseorang. Maka siapa saja yang bisa melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, maka itu benar baginda Nabi. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala hadatsana Mu'al bin Asad qala hadatsana Abdul Aziz bin Mukhtar qala hadatsana Thabit an Anas dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka benar dia bertemu denganku. Fa inna syaitana la yatakhayyaru bi, sesungguhnya setan itu dan iblis itu tidak bisa menjelma seperti menjadi aku. Wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min nubuwah, sesungguhnya mimpi seorang mukmin di antara sebagian daripada 46 daripada tanda-tanda kenabian. Maka mimpi ini bisa jadi benar. Hadatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu Abi yaqul qala Abdullah bin Mubarak, idza betulita bil qada'i fa 'alaika bil athar, apabila engkau diuji untuk memutuskan perkara menjadi qadhi, maka berpeganglah pada asar. Ini wallahu alam, enggak tahu apa hubungannya dengan mimpi baginda Nabi. Hadatsana Muhammad bin Ali hadatsana Nadhr bin Shumayl amba'ana bin Aun an Ibn Sirin qala hadha hadits dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari Ibnu Aun menceritakan dari Ibnu Sirin berkata, hadis ini adalah agama. Ini menceritakan apa? Hadis-hadis yang kita bacakan. Sudah selesai terkait dengan mimpi baginda Nabi. Diceritakan hadis yang kita bacakan seluruhnya dari awal cerita sampai saat ini. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya kalau beragama, lihat dari siapa. Berpatokan ambil hadis juga, makanya orang-orang yang membawakan hadis juga itu sangat tinggi filtrasinya, selektif sekali orang-orang yang meriwayatkan hadis. Maka selesai pula terkait dengan seluruh daurah kita membahas tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya diceritakan di riwayat yang lain, kita tutup dengan satu kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Saat itu baginda Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu
Sayyidina Bilal ketika wafat baginda Nabi SAW itu tidak bisa menetap lama di Madinah. Karena Sayyidina Bilal setelah berhari-hari menjalankan kehidupannya di Madinah, ketika setelah ditinggal wafat oleh baginda Nabi, rupanya gak sanggup, gak bisa move on. Sampai bertahun-tahun Sayyidina Bilal berada di Madinah. Ternyata saat itu belum bisa move on juga. Setiap kali Sayyidina Bilal azan selalu teringat kepada baginda Nabi. Karena Sayyidina Bilal yang selalu bersama Nabi. Sayyidina Bilal di saat azan kadang-kala Nabi SAW menyuruh, ya Bilal, azan sudah datang waktu salat. Kadang-kala juga Sayyidina Bilal yang datang mengetuk rumah baginda Nabi, wahai Rasulullah, sudah datang waktu salat. Ketika subuh hari, Sayyidina Bilal yang membangunkan baginda Nabi SAW. Dan itu selamanya dilakukan oleh Sayyidina Bilal bersama baginda Nabi. Bagaimana mungkin seorang kekasih bisa move on dari ditinggalnya kekasihnya? Maka Sayyidina Bilal saat itu minta izin kepada sahabat Abu Bakar, Khalifah saat itu, wahai Khalifah, izinkan aku untuk pergi dan tidak mau diazan lagi di kota Madinah ini. Kenapa Sayyidina Bilal? Berikan alasanmu. Kalau seandainya engkau berikan alasan yang tepat, maka akan aku izinkan. Kata Sayyidina Bilal, ya Abu Bakar, aku tak bisa move on, gak bisa menghapus seluruh kenanganku bersama baginda Nabi. Setiap sudut yang aku lihat ada Nabi di sana. Setiap detik yang aku lewati seakan-akan ada baginda Nabi masih di dalam pelupuk mataku. Maka Sayyidina Abu Bakar singkat cerita memberikan kesempatan, ya Bilal, ya khair Bilal, silakan kau pergi, nanti kalau sudah kau baikkan balik lagi ke Madinah. Sayyidina Bilal datang pergi ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, menetap di negeri Syam, diriwayatkan bahwa beliau menetap bersama keluarganya. Ini riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Asakir menceritakan bahwa Sayyidina Bilal setelah menetap 1 tahun di kota Syam, akhirnya di dalam satu saat Sayyidina Bilal bertemu baginda Nabi di dalam mimpinya. Ketika itu Nabi SAW mendekati Sayyidina Bilal dan mengatakan, ya Bilal, ma hadza jafi, keringkah hatimu ya Bilal? Lam tazurni, sampai saat ini engkau belum pernah menziarah kepadaku, sampai saat ini engkau belum pernah mengunjungiku ya Bilal. Kau tidak rindu kepadaku wahai Bilal. Nabi SAW bertemu Sayyidina Bilal di dalam mimpi. Sayyidina Bilal saat itu terbangun dan menangis sejadi-jadinya. Sampai ditanyakan oleh pamannya, ya Bilal, mengapa ya Bilal? Aku bertemu baginda Nabi SAW dan aku sangat takut sekarang. Kenapa ya Bilal? Aku takut ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW nanti di yaumil akhir, karena aku sudah lama tidak mengunjungi beliau. Maka kata pamannya, sudah ya Bilal, datang mengunjungi baginda Nabi. Esok harinya Sayyidina Bilal mengunjungi, bergegas. Di dalam riwayat mengatakan menaiki himar. Dan di riwayat yang lain dikatakan bighal. Bighal itu himar yang kecil, keledai yang kecil. Maka saat itu melakukan perjalanan 3 bulan lamanya, perjalanan yang suci, perjalanan yang untuk menemui kekasihnya Rasulullah SAW. Maka setelah sampai di kota Madinah, menuju kota Madinah, berbatasan Madinah, Bilal melihat ada sudut-sudut, titik-titik di mana Sayyidina Bilal bersama baginda Nabi SAW. Kembali kenangan itu ada di benak baginda Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau melihat ada titik di mana, ada sudut di mana di sana ada kenangan yang mengingatkan Sayyidina Bilal bersama baginda Nabi, bercengkrama dengan baginda Nabi. Nabi SAW tersenyum ketika melihat Bilal. Itu tidak bisa dilupakan oleh Sayyidina Bilal. Maka sampai Sayyidina Bilal mengunjungi di depan makam Rasulullah SAW. Di sana Sayyidina Bilal mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Maka saat itu Sayyidina Bilal hingga nangisnya enggak keterusan, nangisnya itu enggak ada henti-hentinya sampai pingsan. Maka saat itu sadar Sayyidina Bilal dan didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Bilal, engkau balik. Ya wahai Abu Bakar. Ya Bilal, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik, khairul afiyah. Ya Bilal, jangan tinggalkan kota Madinah. Sesungguhnya kita rindu dengan suara azan.
Maka aku punya satu permintaan, nanti saat zuhur tiba, azanlah ya Bilal untuk memulihkan kerinduan kamu. Sayyidina Bilal mengatakan, melihat titik di mana beliau memandangkan azan di atas mimbar, kemudian melihat kepada maqam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ke mimbar, melihat ke maqam, melihat ke mimbar, melihat ke maqam. Ternyata Sayyidina Bilal mengatakan, tidak ya Bilal, aku tak sanggup ya Bilal, tak sanggup ya Bilal. Di saat aku azan ya Bilal, nantinya akan teringat kembali aku bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Bilal menolak permintaan khalifah. Tidak lama setelah itu, Sayyidina Bilal didatangkan oleh dua cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan mengatakan, ayah kakek Bilal, maka hari ini engkau berada di sini. Kami rindu ingin mendengarkan suara azan, tolong nanti azan. Maka Sayyidina Bilal melihat saat itu ke wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat ke kakinya Sayyidina Husain. Melihat wajahnya Sayyidina Hasan, melihat kakinya Sayyidina Husain. Melihat 3 kali, melihat ke wajahnya Sayyidina Hasan, melirik lagi ke kakinya Sayyidina Husain. Kenapa? Karena wajahnya Sayyidina Hasan itu sangat mirip dengan wajahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kepada kakinya Sayyidina Husain sangat mirip dengan kakinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidina Bilal kembali menangis. Sayyidina Bilal mengatakan, wahai cucunya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, baik hari ini aku coba untuk memenuhi permintaan ini, karena permintaan cucu baginda Nabi makanya dipenuhi. Akhirnya Sayyidina Bilal ketika zuhur tiba mencoba berusaha untuk bisa azan. Sayyidina Bilal azan. Saat memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh penduduk Madinah keluar. Mereka melihat, ada yang mengatakan, apa ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan kembali bersama kita. Ada yang mengatakan demikian. Saking sudah lama tidak mendengar azan Sayyidina Bilal. Ketika mendengar azan Sayyidina Bilal, ada yang sebagian mereka menangis. Sebagian mereka menangis sampai pingsan, tak sanggup, masih ingat lagi pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu Sayyidina Bilal terus memandangkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal mengumandangkan dan menyebut nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, akhirnya hilang suaranya. Hilang suara bagi Sayyidina Bilal. Sampai-sampai Sayyidina Bilal tidak sanggup, menangis terus-terusan sampai pingsan kembali. Gak ada yang menerusi azan itu. Terputus azan di tengah. Maka saat itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan naik ke atas mimbar meneruskan azan itu. Sayyidina Bilal dituruni oleh para sahabat ke bawah mimbar. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Bilal, ya Abu Bakar, sudah, aku tidak sanggup wahai Abu Bakar. Kenanganku bersama baginda Nabi belum terlupakan. Aku belum bisa melupakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Abu Bakar menangis berhari-hari. Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar yang melihat sahabat, siapa saja yang melihat saat itu kejadian itu, semuanya menangis. Maka banyak para sahabat-sahabat yang lain bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Baik, kita tutup. Semoga kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar nanti, di hari di mana kebangkitan kita dipimpin oleh seorang makhluk yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah menganugerahkan mata-mata ini, mata yang penuh kemaksiatan, mata yang penuh dengan dosa, lisan yang penuh dengan dosa, jasad yang penuh dengan dosa. Maka semuanya bisa dikumpulkan bersama jasad mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata yang penuh dosa ini semoga Allah takdirkan mata ini bisa melihat wajah mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan yang kotor ini ya Allah anugerahkan kepada kami untuk bisa bercengkrama, bisa mengatakan, bisa berbicara dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana,
tubuh yang kotor ini, hati yang penuh dengan dosa ini. Anugerahkan ya Allah, semoga kami bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana, tuntun langkah kami ya Allah, tuntun hati kami untuk bisa mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ya Allah air mata kami yang turun saat ini ya Allah, air mata cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami ya Allah untuk bisa melihat bertemu dengan baginda Nabi di dalam mimpi-mimpi kami. Ya Allah ya Rabbana, jangan Engkau palingkan wajahmu dari kami ya Allah, sehingga Engkau lupakan kami ya Allah untuk mengikuti kami di bawah liwa Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma ya Rabbana ya Rabb, semoga Ramadan ini ya Allah menjadi Ramadan yang berkesan bagi kami, Ramadan yang menjadikan hati kami semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang menjadi madrasah, Ramadan yang mendidik kami untuk bisa setelah Ramadan ini merindukan kembali kepada baginda Nabi. Ya Ramadan, Engkau pemilik bulan Ramadan ya Allah, Engkau yang menuntun bulan Ramadan ini kepada langkah kami. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu setelah Ramadan kepada kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami kepada Ramadan di tahun depan. Semoga kami bisa melaksanakan kebaikan jauh lebih baik, jauh lebih bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi di saat Ramadan depan. Baik ya jemaah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan khataman kitab Syama'il An-Nabawiyah. Kita sedikit membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ilahi taqabbal ma khatamna wa atina thawaban lahu asl wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihamdika ya Allah salli wa sallim ala al-Mustafa munjil anam min ar-rada wa azwajihi ali wa sahbihi wa man tabi'a wa ati lana husnal khitam wa arfida wa hab li ya Rabbana wa hab lana ya Rabbana bi ilman wa fahman wa hikman wa aisan bihi ya Rabbana fil qabar wa hasyrati wa sahil ya Rabbana alaina hifdhahu summa darasahu bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa summa wa suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana thabbit aqdamana ala sunnati nabiyyika al-Mustafa sayyidina Muhammad. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri wal dzakar, Rabbi wa wafiqna wa fiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa khala'atiha wa atqiya 'ulama. Nahda bil khairi wa nufa kulla syarr, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqarr birida minka al-uyun wa aqarr birida minka al-uyun wa qti 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulun wa ghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ala Mustafa man ilahil haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ahli al-kirami syurafa wa 'ala sahabil masabih al-ghurra. Allahumma hadina bi hudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalfaka amaraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abadan 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih dari kurang saya mohon maaf minal 'aidin wal faidin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.